Ada kemarin itu juga saya bahas tentang business to customer. Nah, business to customer itu adalah pemasaran yang dipasarkan oleh suatu perusahaan atau suatu usaha atau suatu badan usaha. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sejati. Berjumpa lagi dengan saya Fitra Humala Harahap. Sesi kemarin kita ngebahas tentang intinya adalah tentang bagian-bagian daripada jenis pemasaran itu sendiri. Mungkin saya bisa review yang kemarin itu ada namanya B2B, ada B2C, ada B2G. Nah, B2B itu adalah business to business platform. Terus kemudian which is business to business platform itu adalah suatu kegiatan pemasaran ataupun kerjasama penawaran suatu barang dan jasa antara suatu perusahaan atau korporat dengan perusahaan atau korporat lain. Artinya skalanya besar kan. Terus kemudian ada kemarin itu juga saya bahas tentang business to customer. Nah, business to customer itu adalah pemasaran yang dipasarkan oleh suatu perusahaan atau suatu usaha atau suatu badan usaha ke langsung end user atau end customer atau langsung pemakai. Misalkan kayak perusahaan Pepsodent langsung atau misalkan kayak Indomaret gitu. Indomaret itu memasarkan barangnya multi produk gitu di store-nya seperti itu. Terus yang ketiga itu, yang kemarin itu ada saya sebutkan juga business to government. Artinya memasarkan suatu jasa atau barang langsung ke langsung ke pemerintah seperti itu. Nah, sekarang mungkin salah satu contoh daripada aplikasi daripada jenis pemasaran ini saya bisa sampaikan ada salah satu perusahaan namanya PT Inovasi Karya Energi, sahabat sejati. Jadi PT Inovasi Karya Energi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan untuk pembangkit listrik tenaga biogas atau juga untuk pengelolaan limbah organik seperti kotoran sapi, seperti kotoran kerbau juga untuk dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bisa menjadi listrik, bisa menjadi pupuk, juga bisa menjadi bahan bakar untuk memasak seperti itu. Nah, jadi berangkat dari sistem pemasaran tadi, jadi memang PT Inovasi Karya Energi ini merupakan perusahaan yang memanfaatkan sistem pemasaran business to government dan business to business, di mana kalau dari segi business to government-nya ini PT IK lah kita bisa bilang ya. PT IK ini memasarkan produknya kan sistem biodigester. Oh iya, sebelumnya saya coba jelasin dulu ya apa itu sistem biodigester. Nah, jadi sistem biodigester ini merupakan sistem pengolahan kotoran sapi ataupun kerbau, lembu, ya sama aja ya, kambing gitu, untuk dimanfaatkan menjadi bahan bakar, sahabat sejati. Bahan bakar apa? Bahan bakar untuk memasak, dan jika mencukupi bahan bakar untuk digunakan sebagai penerangan. Bagaimana prosesnya? Nanti akan saya jelaskan. Nah, lagi-lagi soal ini tadi, soal biodigester lagi ya. Kita bahas lagi soal biodigester tadi ya. Jadi memang biodigester ini terdiri dari 3 bagian, sahabat sejati. Ada bagian input, ada bagian proses, ada bagian output. Nah, bagian input ini sendiri merupakan tempat untuk memasukkan kotoran sapi atau kerbau yang telah dicampurkan dengan air dengan pencampuran 1:1. Nah, kemudian
Nanti hasil pencampurannya ini langsung dialirkan melalui pipa yang telah disambung sedemikian ke bagian proses. Di bagian proses ini, kotoran yang telah masuk akan diproses dengan cara fermentasi anaerobik. Nah, apa yang dimaksud dengan fermentasi anaerobik? Jadi fermentasi anaerobik ini merupakan suatu proses fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen, sahabat sejati. Kalau secara ilmu kalau biasanya kan orang melakukan fermentasi itu kan harus misalkan kayak menambahkan bakteri tapi tetap membutuhkan oksigen untuk mendapatkan hasil fermentasi yang baik gitu. Tapi ternyata ada juga loh fermentasi anaerobik, fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk melakukan proses fermentasi itu sendiri, begitu. Nah, penambahannya itulah ada juga ditambahkan nanti kayak semacam bakteri metanogenesis namanya. Bakteri metanogenesis ini lah yang berperan penting dalam proses fermentasi itu sendiri, di mana pada prosesnya nanti bakteri metanogenesis ini nantinya akan melakukan proses penguraian terhadap kotoran yang dimasukkan ke dalam tadi bagian proses. Kan ada input, proses, output kan. Nah, jadi apa yang terjadi setelah fermentasi anaerobik? Yang terjadi adalah akan terpisah antara tiga jenis antarap, yang padat, yang cair, dan yang berbentuk gas gitu. Yang padat dia akan mengendap dan yang cair juga akan ada di atasnya. Terus kemudian yang gas dia akan menggumpal atau mengendap di bagian atas daripada kubah yang telah dibentuk. Dan kan bentukannya daripada si bagian proses ini kan bentukannya kubah kan. Nah, jadi si yang gas ini akan mengendap di sana. Nah, gasnya ini yang dinamakan sebagai gas metan. Nah, jadi gas metan inilah yang kemudian nantinya akan dialirkan langsung ke kompor, ya, ataupun seperti ini. Gas metannya inilah yang kemudian ketika dia sudah dalam jumlah banyak, dia akan mengalir melalui dia akan gini. Jadi si gas metan ini lah yang menjadi bahan bakar untuk memasak, seperti itu. Caranya ya si gas metan ini nantinya akan dialirkan ke ada namanya bak penampungan atau semacam plastik penampungan lah. Kalau bahasa kerennya itu biostorage lah atau biogas storage kan gitu. Nah, jadi dari biogas storage ini, sahabat sejati, si biogas yang tadi dihasilkan yang telah terkumpul di sana itu bisa diaplikasikan ke dalam kompor. Kompornya ini memang hasil desain sendiri, seperti itu. Maksudnya adalah kompornya memang sudah didesain sedemikian sehingga dapat memproses biogas sebagai bahan bakar untuk memasak. Kemudian yang lebih luar biasanya lagi, biogas hasil proses fermentasi anaerobik dari sistem. Kemudian yang lebih luar biasanya lagi, biogas dari hasil fermentasi anaerobik dari sistem biodigester ini itu dapat dijadikan sebagai bahan bakar untuk penerangan. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah, jadi tadi dari biogas storage kan, dari biogas storage ini dialirkan ke biofilter namanya. Biofilter ini tugasnya adalah mereduksi ataupun ya mereduksi lah ibaratnya ya, mereduksi kandungan-kandungan yang tidak dibutuhkan ataupun yang mengganggu proses pembakaran yang nantinya terjadi di biogenerator. Nah, karena apa? Karena biofilter ini, karena apa? Karena untuk memproses ataupun karena apa? Karena begini, untuk menjalankan sebagai fuel engine daripada biogenerator yang telah disetting untuk kemudian dapat bekerja. Jadi gini, ada namanya proses biofiltrasi. Proses biofiltrasi ini adalah proses di mana
Proses biofiltrasi ini adalah proses pemurnian gas metan yang terkandung di dalam biogas yang tadi, yang hasil tadi gitu. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk meningkatkan kemurnian ya daripada gas metan yang dihasilkan. Supaya apa? Supaya ketika jadi gini, setelah proses pemurnian yang dilakukan di alat biofilter tadi, nanti akan dialirkan langsung ke biogenerator. Nah, di biogenerator ini akan menjadi alat